Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan Bapak Iwan Permana. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada perkuliahan perdana ini, yaitu pada mata kuliah Hadis Ahkam. Insya Allah satu semester ke depan Bapak akan menyampaikan materi-materi hadis ahkam, dan tentunya pada pertemuan perdana ini Bapak akan sampaikan dulu RPS ya, rencana pembelajaran semester ini ya. Bapak akan share screen. Nah, ini muncul ya, RPS hadis ahkam ya. Nah, deskripsi mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang posisi dan peran hadis ahkam dalam hukum Islam, pendekatan dalam memahami hadis ahkam ekonomi, nilai-nilai ekonomi dalam hadis ahkam, hadis-hadis tentang jual beli, harta dan kepemilikan, modal dan investasi, kerjasama bisnis, pinjam meminjam, sewa menyewa, kemudian tentang produksi, tentang distribusi, dan tentang konsumsi. Ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hadis ahkam ini ya, atau CPMK ini, yang pertama, mahasiswa mampu menelaah hadis-hadis ekonomi dalam penetapan hukum tentang harta dan kepemilikan, macam-macam akad dan perilaku ekonomi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa akad-akad di lembaga keuangan syariah, menginternalisasi hukum ekonomi syariah, dan penyelesaian masalah di bidang ekonomi syariah. Adapun materi pembelajaran ya, kita ada 16 pertemuan ya. Pertemuan 8 itu UTS, dan pertemuan yang terakhir yang ke-16 itu adalah UAS ya. Materi-materi perkuliahan nah, sudah Bapak susun. Yang pertama ya, pertemuan pertama bahasan mata kuliah kita itu tentang pengertian dan ruang lingkup hadis ahkam. Kedua, ya, kita akan membahas posisi dan peran hadis ahkam dalam hukum Islam. Ya. Kemudian perkuliahan ketiga, kita akan bahas tentang pendekatan dalam memahami hadis ahkam ekonomi. Ya. Kemudian yang keempat, tentang nilai-nilai ekonomi dalam hadis ahkam. Kemudian yang kelima, hadis tentang harta dan kepemilikan. Kemudian yang keenam, hadis tentang uang dan riba. Ya. Kemudian ketujuh, hadis tentang modal dan investasi. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester ya, itu ada 1 minggu nanti mahasiswa diberikan waktu untuk perbaikan ya, atau juga bisa yang susulan ya. Kemudian dilanjut perkuliahan selanjutnya itu, yaitu bahasan materi perkuliahan itu tentang hadis ahkam tentang kekayaan dan tanah, kemudian hadis ahkam tentang jual beli dan mekanisme pasar, kemudian hadis tentang produksi, tentang konsumsi ya, pertemuan ke-12 tentang distribusi, pertemuan ke-13 tentang asuransi dan jaminan sosial, kemudian ke-14 hadis tentang keuangan negara, ke-15 hadis tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan kemudian terakhir itu baru ujian akhir semester gitu. Adapun referensi yang digunakan ya pada mata kuliah hadis ahkam ini ya, referensi utamanya itu menggunakan buku Hadis Ahkam Ekonomi ya. Buku ini ditulis oleh Bapak ya, merupakan salah satu karya Bapak ya, buku Hadis Ahkam Ekonomi ya. Buku ini telah memuat ya referensi dari berbagai buku tentang hadis ahkam, baik dari buku-buku yang kontemporer atau dari kitab-kitab klasik, itu semua Bapak rangkum dalam buku ini, sehingga insya Allah materi-materi yang tadi itu sudah ada dalam buku ini. Adapun sistem pembelajaran ya, atau model perkuliahan kita itu, kita menggunakan model perkuliahan yaitu dengan 2 model ya, ada sinkronus dalam arti menggunakan Zoom meeting ya, dan LMS model. Kemudian ada asinkronus yang menggunakan LMS model dan atau dengan interaksi, misalnya Bapak menyampaikan dengan melalui
mengupload video-video ke YouTube bisa. Kemudian juga perkuliahan itu ya kita laksanakan 16 pertemuan ya seperti yang disampaikan tadi, itu termasuk dengan UTS dan UAS. Adapun kehadiran mahasiswa itu minimal 80% ya, kehadiran mahasiswa sebagaimana ketentuan dari fakultas ya. Kemudian mahasiswa wajib mengisi kuis dan tugas pada setiap pertemuan, baik pertemuan dengan model sinkronus ataupun asinkronus. Kemudian pada pertemuan asinkronus mahasiswa wajib mengisi forum diskusi ya. Teknik penilaian yang digunakan itu ya bobotnya untuk kehadiran ya, dalam arti jika mahasiswa mengisi forum diskusi berarti itu dianggap sudah hadir ya, itu bobotnya 10%. Kemudian kuis itu memiliki bobot 10% juga, tugas memiliki bobot 20% dan UTS itu bobotnya 30% ya. Adapun grade dari penilaian ini ya ada A sampai E ya, gitu. Paling kecil di bawah 44 itu nilainya E. Nah, itu RPS ya yang akan kita laksanakan selama 1 semester. Kemudian kita akan lanjut masuk kepada materi pertama ya. Pertemuan pertama, Bapak akan share screen dulu. Nah, ini muncul ya. Materi pertemuan pertama kita itu adalah tentang pengertian dan ruang lingkup ya, hadis ahkam ya. Nah, kita besarkan nih. Nah, kita akan pahami dulu apa itu hadis ya. Jadi ketika kita memahami ya sesuatu itu ada secara bahasa, secara lugawi, ada juga istilah, secara istilah. Hadis secara lugawi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah baru atau ucapan atau pembicaraan. Namun sering al-hadis itu diartikan adalah ucapan. Dan sering al-hadis ini ya langsung ditujukan kepada Rasulullah SAW yang artinya adalah ucapan Rasulullah SAW. Meskipun nanti yang namanya hadis itu bukan hanya ucapan Rasul saja ya, ada yang lainnya semisal perbuatan Rasul, kemudian persetujuan Rasul dan yang lainnya juga ya. Nah, kemudian hadis secara istilah ya. Hadis secara istilah itu adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Secara istilahan, secara terminologi, bahwa hadis itu adalah fi'lun Nabi SAW. Segala perbuatan Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan Rasul, ya, qauliyah, atau perbuatan Rasul, fi'liyah, ya, maupun juga persetujuan Rasul atau takririyah. Jadi hadis itu ada hadis qaul Nabi, perkataan Nabi, ada fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, dan ada juga takrirun Nabi, yaitu persetujuan Rasulullah SAW. Jadi apa yang ada pada diri Rasul, baik ucapannya, perbuatannya, atau sikap diamnya pun, itu merupakan hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis itu sebagai sumber hukum kedua. Hadis sebagai sumber hukum kedua, di mana sumber hukum pertama dan utama itu adalah Al-Quran Al-Karim ya. Ini berdasarkan dari Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalikum khairun wa ahsan ta'wila. Nah, berdasarkan hadis ini ya, di mana yang pertama ini atiullaha, taatlah kalian semua kepada Allah. Wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul ya. Yang kedua baru kepada Rasul. Jadi pertama kepada Allah dulu. Bagaimana taat kepada Allah? Maksudnya kita untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya. Nah, itu kita bisa lihat dari firman-firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan firman Allah, ya, khitabullah, ketetapan-ketetapan Allah itu dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita ingin apa yang diperintahkan oleh Allah, ingin mengetahuinya apa saja, apa yang dilarang oleh Allah, nah itu kita tinggal lihat Al-Quran. Ya.
Jadi Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Ya, gitu. Baru kemudian sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran itu adalah yaitu al-hadis, ya. Karena ini dalam ayatnya baru wa'atiu rasul, setelah kepada Allah baru kepada Rasul. Untuk kita mengetahui apa keinginan Rasul itu, yang dikehendaki oleh Rasul, yang dilarang dan sebagainya, itu kita lihat al-hadis. Karena tadi al-hadis itu ya berisi yaitu ucapan-ucapan Nabi, ya, perintah-perintah Nabi, ya, perbuatan-perbuatannya, kemudian juga persetujuan Nabi, semua itu dalam hadis. Sehingga yang kedua itu sumber hukum dalam Islam itu adalah al-hadis, ya. Setelah Al-Quran baru al-hadis, ya. Baru yang ketiga itu adalah di sini wa ulil amri minkum, ya, yaitu ketetapan dari pemimpin, ya, ulil amri, ya. Nah, dalam hal mentaati kepada ulil amri itu kita wajib taat, ya, sebagaimana kepada Allah dan kepada Rasul selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri, maka kita harus taat kepada ulil amri, ya, selama memang perintah ulil amri itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai juga dengan Al-Hadis. Gitu. Nah, kita masuk kepada bahasan macam-macam hadis, ya. Tadi kita singgung, ya, bahwa hadis itu pertama ada hadis qauliyah, perkataan Rasulullah SAW, kemudian ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi SAW, kemudian ada hadis takririyah, yaitu persetujuan Rasulullah, dan ada juga hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi melalui Rasul, penyampaiannya itu disebut hadis qudsi, gitu, ya. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, contoh hadis qauliyah. Anna Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, ini kita lihat contoh hadis qauliyah ini begini. An Umar, dari Umar, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW berkata. Nah, dari kalimat qala ini kita bisa lihat, ya, struktur kalimatnya. Anna Rasulullah SAW qala. Nah, kalau strukturnya seperti itu, Rasulullah SAW berkata, nah itu berarti hadis qauliyah. Kan dari qauliyah itu adalah perkataan Nabi, ya. Atau misalnya qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis qauliyah, ya, Nabi kata, ya, atau Rasulullah SAW atau selain qala yaqulu, nah itu sama, itu hadis qauliyah juga. Jadi ciri-ciri dari hadis qauliyah itu adalah Rasulullah SAW berkata, nah itu hadis qauliyah, ya. Kemudian contoh hadis fi'liyah, misalnya an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Nah, ini hadis dari Jabir, ya, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dalam tunggangannya kemana saja menghadap di mana tunggangannya itu berjalan, ya. Nah, ini yang kita lihat, perhatikan contoh hadis mulia itu adalah kana Rasulullah SAW. Ada kana, ada yakunu. Nah, kalimat-kalimat itu menunjukkan hadis fi'liyah, perbuatan, ya, dari Rasulullah. Kalau tadi qauliyah maqala atau yakulu, kalau fi'liyah yaitu tanda tangannya adalah kana. Karena Rasulullah SAW dan sebagainya, itu hadisnya hadis fi'liyah. Kemudian yang ketiga contoh hadis takririyah. Nah, ini misalnya hadis ini ahramu dhabhu ya Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah biawak ini haram? Qala la, Rasul menjawab la, tidak. Walakin lam yakun bi ardin qumi qulu fa innahu halalun. Qala Khalidun fajtarartuhu fa akaltuhu Rasulullah SAW yandu ilayya. Nah, Nabi jawab biawak tidak haram.
Biawak tidak haram, hanya saja ya biawak itu tidak ada di daerah kaumku, katanya makanlah karena itu halal ya. Khalid berkata, segera aku memotong dan memakan biawak itu, ya. Nah, kata Khalid bahwa Rasulullah SAW yanzur ilayya, dia menyaksikanku tapi tidak ikut makan. Nah, itu menunjukkan Rasulullah setuju ya, menyetujui bahwa boleh biawak itu dimakan. Nah, dengan diamnya Rasulullah ya merupakan persetujuan Rasulullah SAW. Nah, ini merupakan hadis takriri ya, persetujuan Rasulullah SAW. Kemudian contoh hadis qudsi ya, tadi Bapak sampaikan hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala ya, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW qala Allahu ya subuh banu Adam ad-dahr wa ana dahr yadil laili wan nahar. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasul. Nah, begitu kalimatnya. Jadi Rasulullah berkata, ya, kata Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala berfirman. Nah, itu menunjukkan hadis qudsi, ya, firman Allah, tapi disampaikannya oleh Rasulullah. Nah, itu adalah hadis qudsi. Ya. Nah, setelah kita pahami hadis, ya, kan mata kuliah itu adalah hadis ahkam. Kita pahami apa itu ahkam, ya. Ahkam, ya, itu adalah bentuk jamak dari hukum. Ya. Jadi ahkam itu hukum-hukum, ya. Hadis ahkam. Nah, jadi karena itu hadis ahkam ini adalah hadis yang berkaitan dengan hukum, begitu ya, atau yang bisa berimplikasi terhadap adanya menjadi hukum, begitu. Nah, Bapak artikan hadis ahkam ini adalah koleksi hadis-hadis Nabi SAW, ya, hadis-hadis Rasul seputar hadis-hadis tentang hukum Islam. Ya, begitu. Apa saja hukum Islam itu, ya, masuk pada umum, ya, bisa berkaitan dengan toharoh, ya, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya, tentang jenazah, tentang nikah, ya, tentang nakahat jinayah, tentang jihad, ya, tentang minuman makanan haram, tentang masalah peradilan, ya, termasuk juga ekonomi, begitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah secara amah, secara umum, atau secara khosoh, secara khusus. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan bahas hadis ahkam ini secara khosoh, secara khusus, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi, begitu ya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan ekonomi, ya, secara umum bisa saja hadis ahkam itu berkaitan dengan baik siasah politik, tentang istimaiyah, ya, sosial, atau berkaitan dengan saqafah kebudayaan. Nah, kita akan bahas hadis ahkam pada mata kuliah kita itu adalah hadis ahkam ekonomi secara khosoh, ya, yaitu iktisadiyah, ya, itu bisa masuk ke masalah nanti bahasanya itu kan ada perbankan, masalah takmin, asuransi, masalah rohan, ya, gadai, masalah ijaroh, sewa menyewa, dan sebagainya. Nah, ini apa namanya bahasan yang akan kita bahas dalam hadis ahkam secara khosoh, secara khusus, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Apa saja materinya? Nah, ini tadi Bapak sampaikan, kita akan masuk kepada pembahasan hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi itu sudah Bapak rangkum masukkan kepada materi mata kuliah kita, ya, yang berkaitan dengan masalah harta dan kepemilikan, ya, al-mal haqqul milki, ya, harta dan kepemilikan, atau tentang an-nuqud, ya, tentang uang dan riba, ya. Kemudian juga modal dan investasi, kekayaan dan tanah, ya, atau tentang jual beli, ya, al-buyu, atau kemudian mekanisme pasar. Tidak bisa dipisahkan materi al-buyu dengan mekanisme pasar ini, ya, karena biasanya transaksi itu di pasar, ya, baik secara pasar yang langsung, ya, atau juga kalau sekarang secara online dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi. Nah, itu ya, dan ekonomi itu pasti distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, kita bahas hadis-hadisnya yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga tentang asuransi, ya, tentang jaminan sosial, tentang keuangan negara, ya, tentang pembangunan ekonomi. Nah, itu kita akan bahas hadis-hadisnya yang berkaitan dengan hukum pada materi-materi yang sudah disusun ini. Insya Allah kita akan bahas ini.
Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Selanjutnya jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Izin bertanya. Boleh, silahkan. Siti Aisyah ya, silahkan. Ya, Bapak, apa sih perbedaan antara hadis ahkam dengan tafsir ahkam? Terima kasih. Perbedaan hadis ahkam dengan tafsir ahkam ya. Terima kasih Siti Aisyah. Jadi perbedaan hadis ahkam dengan tafsir ahkam itu adalah, jadi kalau misalnya hadis ya yang berkaitan dengan hukum ya, itu menghasilkan sebuah produk hukum yang landasannya dari hadis. Kalau tafsir ya itu tafsir ahkam atau ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum melahirkan produk hukum ya yang landasannya dari Al-Qur'an, dari ayat ya. Misalnya dalam Al-Qur'an misalnya idza nudiya lis-shalat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Jika datang waktu hari Jumat maka segeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, ayat itu ya, tafsir itu menunjukkan adanya hukum di mana ketika datang waktu salat Jumat maka wadarul bait, tinggalkan jual beli. Maka jual beli pada waktu salat Jumat itu menjadi haram. Nah, itu hukum yang dari atau yang berawal dari yang landasannya itu dari Al-Qur'an. Kalau hadis juga sama, misalnya hadis tentang riba ya, tentang riba ya, misalnya kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba ya, setiap pinjaman yang mengambil manfaat atau mengambil keuntungan fa huwa riba, maka itu adalah riba. Karena itu ketika ada pinjaman kemudian mengambil kelebihan ya, maka kelebihannya itu adalah riba. Nah, itu landasannya dari mana? Dari hadis. Nah, itu hadis ahkam begitu. Jadi itu mungkin perbedaannya ya, Siti Aisyah ya, tentang hadis ahkam dan tafsir. Mungkin masih ada waktu satu lagi, silahkan yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Rifki ya, silahkan. Bagaimana kalau misalkan hadis itu bertentangan sama Al-Quran, Pak? Hadis bertentangan dengan, oh ya, bagaimana kalau hadis itu ya, hukum yang dihasilkan dari hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, tentu tadi Bapak sampaikan bahwa hadis itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Nah, kemudian sumber hukum kedua adalah Al-Hadis. Nah, kemudian bagaimana kalau hadis itu ternyata ya kesimpulannya bertentangan dengan Al-Quran? Nah, maka secara otomatis akan dikalahkan oleh Al-Quran, akan gugur dengan sendirinya. Ya, Al-Quran yang diambil dan hadis yang digugurkan begitu. Jadi yang diambil itu adalah tetap yaitu Al-Quran, ya, bukan Al-Hadis begitu ya, karena Al-Hadis ini adalah sumber hukum kedua. Sumber hukum ketiga itu misalnya ijma, qiyas ya, itu merupakan wilayah ijtihad, itu juga sama kalau misalnya bertentangan dengan Al-Quran, termasuk juga misalnya bertentangan dengan Al-Hadis, itu tetap gugur karena dia merupakan sumber hukum yang ketiga ya, dikalahkan oleh sumber hukum pertama dan kedua begitu. Jadi yang pertama Al-Quran dulu yang diambil, kalau tidak ada dalam Al-Quran baru kita boleh ambil dalam hadis, tidak ditemukan secara rinci dalam hadis boleh dengan ijtihad namanya ya, seperti Mu'adz bin Jabal itu pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, oleh Rasulullah ditanya, wahai Mu'adz, apa yang akan kau lakukan di sana? Aku akan putuskan sesuatu itu dengan Al-Quran. Kata Rasulullah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, Mu'adz jawab, aku akan putuskan dengan hadis ya. Kalau engkau tidak temukan dalam hadis, aku akan ajtahidu birro'i, aku akan beristihad dengan ro'yuku ya. Nah, itu adalah istihad boleh asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu perkuliahan perdana kita ya. Kita insya Allah bertemu pada pertemuan yang kedua, yang selanjutnya ya. Kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, makasih Pak. Sama-sama Bapak live ya.